Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 1 April 2022, berjudul Marilah Undangan dari Allah Maha Kasih, Nasihat adalah Kepunyaan Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 8 ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Marilah, Undangan dari Allah Maha Kasih, Nasihat adalah Kepunyaan Allah. Sebagai petunjuk bagi kita agar mau menuruti nasihat, dikarenakan nasihat itu adalah milik Tuhan. Firman-Nya, sehingga kita lebih dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu, adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang menjadi kepunyaan Allah karena menerima nasihat dan undangan dari Allah yang Maha Kasih dan akan mengikat diri untuk melayani Tuhan dan tanpa mengambil kehormatan untuk dirinya sendiri. Umat Allah dibedakan sebagai satu bangsa yang melayaninya sepenuhnya, dengan segenap hati tanpa mengambil kehormatan untuk diri sendiri dan mengingat bahwa dengan perjanjian yang paling hikmat, mereka telah mengikat diri untuk melayani Tuhan dan hanya Dia. Kedua, seseorang menjadi kepunyaan Allah karena menerima nasihat dan undangan dari Allah yang Maha Kasih dan akan belajar menjadi seorang pekerja yang berhasil dalam mengerjakan rencananya dan mengambil bagian dalam sifat ilahi, yaitu berbudi bahasa halus, penuh pengertian, dan tidak menipu secara lahiriah. Ada satu kebutuhan utama bahwa laki-laki dan perempuan yang mengetahui kehendak Allah seharusnya belajar menjadi seorang pekerja yang berhasil dalam mengerjakan rencananya. Mereka haruslah orang-orang yang berbudi bahasa halus, penuh pengertian, dan tidak menipu secara lahiriah dengan tersenyum pura-pura seperti orang dunia, tetapi kehalusan dan kesopanannya menyenangkan surga, yang akan dimiliki oleh setiap orang Kristen jikalau dia mengambil bagian dalam sifat ilahi. Ketiga, seseorang menjadi kepunyaan Allah karena menerima nasihat dan undangan dari Allah yang Maha Kasih dan akan mengembangkan tabiatnya seperti tabiat Kristus dan mengambil bagian dalam pekerjaannya demi penebusan jiwa-jiwa yang bertobat oleh karena pengorbanan Yesus. Allah bisa saja mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa pertolongan kita. Tetapi agar kita dapat mengembangkan tabiat seperti tabiat Kristus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. Agar dapat menikmati kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan menyaksikan jiwa-jiwa tertebus oleh pengorbanannya, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya demi penebusan mereka. Keempat, seseorang menjadi kepunyaan Allah karena menerima nasihat dan undangan dari Allah yang Maha Kasih dan akan berusaha bersama-sama untuk menyempurnakan pekerjaan Tuhan seluruhnya melalui pena dan suara mereka yang bekerja bagi Dia. Seorang akan bekerja dengan satu cara, yang lain dengan cara yang lain pula, sebagaimana Tuhan akan memimpin dan memanggil mereka. Tetapi semuanya berusaha bersama-sama, berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan itu seluruhnya. Dengan pena dan suara, mereka bekerja bagi Dia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.